Halo semua, di sini ada aku Zahra Huda Adila dan ada Filza Zahira, Kezia Alsyara, dan Shana Syurisa. Nah, di sini kami bakal membicarakan tentang perluasan wilayah jajahan Prancis dalam rangka persaingan antar bangsa-bangsa Eropa. Nah, di sini kami akan membicarakan khususnya rute ke India. Nah, harta nyata perdagangan dunia itu sebenarnya ada di rute perdagangan Asia. Inggris, Portugis, dan Belanda tuh udah dapat keuntungan dari rute ini. Seperti setelah Inggris, Portugis, dan Belanda sudah menguasai, mereka itu datang dalam rute perdagangan ini. Prancis pun gak mau ketinggalan. Prancis menjadi pendatang terakhir dalam kolam East Indian Trade. Prancis pun gak mau pada masa pemerintahan Raja Louis XIV dalam menteri terkenal raja pada saat itu yaitu Colbert membuat fondasi awal dengan membentuk menteri terkenal raja pada saat itu yaitu Colbert Indian Company fondasi awal pada tahun 1664. French raja pun memiliki saham dalamnya. Company. Pada 1667, François Cahong memimpin ekspedisi Prancis ke India dan mendirikan pabrik di Surat. Saistah Khan, seorang subadar Mughal dari Benggala, memberikan izin kepada Prancis untuk mengembangkan koloni di Shongdehnagor dekat Kalkuta pada tahun 1673. François Cahong diangkat menjadi direktur pabrik Masulipatam di tahun yang sama oleh Sher Khan Lodi, penguasa Valikandapuram, Kesultanan Bijapur. Prancis mendirikan pos-pos perdagangan di India seperti di Pondicherry, Shongdehnagor pada tahun 1763 dan Mahé pada tahun 1725 yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan militer Prancis. François Machtang yang merupakan administrator Prancis menetapkan Pondicherry sebagai pusat kekuatan utama Prancis setelah mengambil alih komando François Cahong pada tahun 1674. Pondicherry sempat jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1693. Namun, dengan ditandatanganinya perjanjian Ryswick pada 1697, mengembalikan Pondicherry ke tangan Prancis. Perang suksesi terjadi di Spanyol menyebabkan Prancis mengalami kerugian besar, baik dari sisi finansial maupun militer. Prancis harus meninggalkan pabrik pertama mereka di Surat, Masulipatam, dan Bantam pada awal abad ke-18. Peristiwa ini menjadi awal mula keterpurukan Prancis di India dan awal mula kebangkitan Inggris dan Belanda dalam melebarkan wilayah koloni mereka. François Machtang meninggal dunia pada 31 Desember 1706, menambah kelemahan Prancis yang terguncang dari sisi finansial. Perang Karnatik terjadi pada abad ke-18 yang disebabkan ketegangan Prancis dan Inggris di India Selatan. Ketegangan ini terus berlangsung selama Perang Suksesi di Austria yang memicu Perang Karnatik fase pertama dan memuncak pada Perang 7 tahun yang meluas ke India serta memicu Perang Karnatik fase ketiga. Perang Karnatik terjadi antara 1740 sampai 1763 yang terbagi menjadi 3 fase. Tahap awal menjadi konflik militer di mana Prancis dan Inggris memainkan peran utama, sementara India hanya menjadi tempat keberlangsungan perang. Selama perang berlangsung, Prancis dan Inggris menjalani aliansi dengan penguasa lokal India seperti Nawab Akkad dan Nizam Hyderabad untuk memperkuat posisi mereka. Perang Karnatik memperlihatkan keterpurukan Prancis dan cikal bakal Inggris yang akan memegang kendali India secara keseluruhan. Berikut adalah garis besar sejarah perluasan wilayah jajahan Prancis dalam rangka persaingan antar bangsa-bangsa Eropa, terutama terkait dengan akses ke jalur perdagangan menuju India. Pertama, pada abad ke-17, Prancis memulai ekspansi kolonialnya di Asia Tenggara dengan mendirikan perusahaan Hindia Timur Prancis, Compagnie des Indes Orientales, pada tahun 1664. Tujuan perusahaan ini adalah untuk bersaing dengan perusahaan Hindia Timur Inggris dan Belanda yang telah lebih dahulu mapan di pasar Asia, khususnya India. Lalu, Prancis juga memulai menjelajahi kawasan-kawasan seperti Madagaskar dan mengalihkan perhatian mereka ke Asia Tenggara. 2. Pada abad ke-18 dan ke-19, mereka memperluas pengaruhnya di Indochina, menguasai Cochin, China 1862 dan Kamboja 1867,
guna mengamankan jalur perdagangan ke Cina. 3. Rivalitas dengan Inggris memanas, terutama terkait kontrol jalur perdagangan di Mekong dan Menam, hampir memicu perang pada 1893 dan 1896. 4. Strategi dan proyek infrastruktur. Prancis merencanakan pembangunan infrastruktur seperti saluran Kra untuk menciptakan jalur transportasi yang lebih efisien antara India-Cina. Kedua kekuatan berusaha meningkatkan posisi strategis mereka dalam menentukan rute perdagangan. Meskipun tidak semua rencana terwujud karena kondisi geografis dan tantangan kesehatan di daerah tersebut.